Selamat siang para sahabat semua. Di sini saya kedatangan customer. Motornya itu smash seperti ini motornya. Mana motor ini punya keluhan datang sini tuh mengalami berebet pada karburatornya sini. Suaranya itu bek seperti itu. Dan kemungkinan besar businya ini cepat mati, terus businya cepat menghitam biasanya. Terus bahan bakarnya itu menjadi boros. Jadi suaranya itu berpengaruh sama karakter pada bagian busi dan bagian masuknya BBM ke ruang bakar. Bahan bakarnya jadi boros, businya cepat menghitam dan cepat mati. Dan ini langsung saja saya cek, saya starter dulu, nanti para sahabat bisa mendengarkan diri gimana suaranya. Ini pertama kontak kita putar on dulu. Tekan double starter. Nah, begitulah tadi suaranya para sahabat semua. Suaranya itu pokoknya tiap ditarik gas itu suaranya pek seperti itu. Jadi tiap ditarik gas pelan-pelan itu langsung suaranya pek seperti itu. Berebetnya jadi kelihatan sekali, terdengar sekali pokoknya. Ini langsung saja kita bongkar, kita cek bagian karburatornya. Nanti keluhannya apa biar kita tahu dari pengaruh berebetnya itu. Soalnya berebetnya itu ini cukup lumayan parah. Dan knalpot tadi mengeluarkan asap hitam. Itu menandakan kalau setelan karburator atau mungkin suppliernya itu bermasalah atau mengalami trouble. Ini pertama kita cek dulu di bagian businya, kita lepas bagian businya. Nanti kita bisa melihat dari sisi warna businya. Biasanya itu menghitam biasanya itu kalau motor mengalami berebet seperti ini. Businya itu tidak bisa putih biasanya. Nah, ini para sahabat bisa perhatikan sendiri keadaan businya. Itu businya mengalami hitam pekat seperti ini. Tidak bisa putih ya pokoknya. Nah, seperti ini. Ini kita bikin supaya businya ini bisa putih dan setelan karburatornya ini bisa normal, tidak terjadi merebet lagi pokoknya. Jadi intinya pokoknya kita benerin supaya motor tidak terjadi merebet dan busi bisa berwarna putih. Ini langsung saja kita bongkar. Kita lepas dulu bagian filternya. Sebelah kanan kiri bautnya itu ada dua biasanya itu di bagian sini.
Cadangan tuh. Ini sebelum kita bongkar di bagian dalam karburator, kita cek dulu di bagian ini, bagian jarum skep. Ini apakah ada yang mencurigakan atau tidak, maksudnya setelan karburator atau setelan jarum skep, atau mungkin posisi jarum skepnya kurang pas. Ini kita lepas dulu bagian jarum skep. Kita lihat posisi apa itu, kita lihat posisi setelan atau gripnya berada di angka berapa. Nah, ini berarti normal. Ini ganjalnya bagian bawah juga ada. Ini penting sekali ganjal bagian bawah ini. Kalau para sahabat mengalami motor smash yang kalau para sahabat mengalami motor smash dengan keluhan motornya itu telat-telat bensin, ini dicek. Kalau ini tidak ada, ini pengaruh sekali, jadi harus ada. Kalau tidak ada, ini biasanya motor jadi ngempos telat-telat seperti habis bensin. Karena ini setelahnya normal, ini kita kembalikan saja, soalnya sudah di posisi tengah. Terus ganjalnya juga ada di bagian bawah. Kita pasang lagi. Terus di bagian karet, di bagian sini juga ada karet bagian cuk. Ini juga berpengaruh. Kalau tidak ada, itu juga bisa menyebabkan berbet. Karena ini bagian ini normal, kita langsung ke bagian karburator. Kita lepas dulu bagian karburatornya. Nanti kita cek bagian spir-spirnya, soalnya motornya mengalami berbet. Tapi sebelum kita cek bagian karburator, maksudnya isi dalamnya, kita lihat juga bagian putaran dari setelan anginnya, apakah kurang atau tidak. Karena perkiraan itu biasanya, kalau standar itu biasanya sekitar satu putaran, kurang sedikit lebih sedikit, biasanya seperti itu, tergantung permintaan dari mesin motor ini maksudnya. Kita lepas dulu bagian spir karburator, nanti kita cek dua-duanya. Agak macet ini yang bagian spir mindset ini, putarannya agak seret. Kemungkinan dulu belum pas atau gimana cara memasangnya. Kita lihat putaran dari setelan anginnya. Kita coba putar, berapa putaran? Setengah putaran, berarti masih kurang sekitar setengah. Tapi walaupun ini setengah, tapi kita cek dulu bagian spirnya, apakah imbang dengan spirnya atau tidak. Kalau setengah putaran itu biasanya spirnya itu kecil sekali. Terus bagian sini juga mengalami kotor sekali.
bagian lubang-lubang anginnya nanti kita bersihkan, kita semprotin, soalnya itu berpengaruh sekali terhadap kinerja dari karburator ini. Ini tak bersihkan saja dulu, nanti setelah itu kita cek sama-sama. Ini di bagian selang isap karburator yang menuju ke manifold ini saya ganti, soalnya ini selangnya bukan selang untuk bensin ini. Ini tadi kendor, jadi begitu saya sedot bensinnya itu yang keluar cuma angin. Jadi kurang sepan mungkin bagian sininya. Sini kita ganti dulu selang yang baru, soalnya ini nanti kalau sampai terjadi ngopos atau tidak bisa sepan sama dudukannya keran bagian belakang, ini berpengaruh terhadap apa itu? Berpengaruh terhadap langsam motor. Langsam motor biasanya itu jadi tinggi biasanya. Alias motornya itu jadi benger kalau bahasa Jawanya itu. Jadi kalau bagian selang ini ngopos itu berpengaruh. Jadi harus dicek juga. Kita ganti dulu. Sekarang kita bersihkan dulu bagian karburatornya. Kita cuci dulu pakai bensin. Kita kocori. Setelah itu nanti kita cek bagian sepier pilot jet dan bagian main jetnya. Sepier pilot jet dan bagian sepier main jet. Nanti kita cek semua.
Ini kalau saya amati di bagian setir yang bagian pilot jet atau setir yang kecil, ini lubangnya agak terlalu besar dikit ternyata. Para sahabat bisa perhatikan. Nah seperti itu agak kebesaran dikit lah. Terus yang di bagian sini ini standar, yang setir besar ini standar lubangnya. Kalau yang di bagian setir kecil ini agak terlalu kebesaran dikit. Kita kasih apa itu, kita sumpal pakai kabel satu rambut. Kabelnya yang kecil saja, jangan yang besar. Satu rambut saja cukup ini, soalnya nanti kalau tidak saya sumpal seperti ini nanti terjadi berbet atau bensinnya agak boros, terus menghitam terus, yang menyebabkan busi cepat mati. Makanya ini saya kasih kabel satu rambut di bagian setir yang pilot jet atau setir kecil. Jadi kita perkecil lubangnya, soalnya lubangnya itu agak terlalu besar dikit untuk ukuran setir pilot jet. Ini langsung kita pasang. Terus di bagian pier yang mancet ini tidak saya apa-apakan, maksudnya lubangnya itu masih normal, jadi kita kembalikan. Kita kencangkan dulu bagian setirnya ini. Kita pasang bagian jarum apung, terus pelampung karburator sama bannya ini udah kita pasang. Terus kita tutup pakai mangkok karburatornya. Langsung kita tempelkan semua bautnya ada 4. Sudah kita kencangkan semuanya, tinggal kita pasang. Sekarang kita pasang ke bagian dudukannya. Kita pasang dulu bagian jarum skepnya ini. Ini ada nok yang bergaris ini di bagian ini, yang ada tandanya seperti ini. Yang ada tandanya ini pokoknya. Ini di bagian ini. Jangan sampai kebalik. Ini khusus untuk yang pemula, soalnya kadang-kadang bisa kebalik menghadap ke sana. Itu bisa menyebabkan motor jadi seperti tarik gaspol, benger. Jadi nggak bisa stasioner tapi malah kayak di gaspol kalau kebalik. Terus kita tempelkan bagian cuk. Usaha cuknya ini ketika habis dipasang itu dicoba, jadi bisa balik full atau tidak. Dengan cara dicek sebenarnya, jadi ditarik, lepas, itu kembali sendiri atau tidak, bisa full seperti ini. Kalau bisa kembali berarti bagian cuknya normal. Terus langsung kita pasang bagian baut manifolnya. Ini menggunakan kunci 8T, lebih enak ini.
Sudah, bagian manifolnya sudah kita kencangkan, Bu. Sekarang kita pasang bagian selang bensin. Setelah bagian selang terpasang, sekarang kita pasang selang isap yang kita ganti tadi. Agak dilonggarkan dikit nggak apa-apa, kita potong. Terus kita kasih tali urut bagian sini. Kita kasih tali biar tidak terjadi ngopos bagian selangnya. Soalnya ini kalau terjadi ngopos, langsamnya jadi tidak enak. Biasanya itu langsamnya jadi tinggi. Kita potong. Sudah selesai bagian pemasangan karburator, langsung kita pasang bagian businya ini. Ini busi masih sengaja saya biarkan hitam. Nanti kita coba setelah kita benahi di bagian karburator terus kita setel apakah businya tetap menghitam seperti ini atau sudah bisa putih. Kita pasang dulu. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita tancapkan. Ini tak usah kita pasang dulu bagian filter karburatornya, soalnya kita tes dulu, kita setel dulu. Sekarang kontak kita putar on dulu, kita engkol pakai starter saja. Nah, ini langsung matring. Sekarang kita lakukan proses penyetelan bagian setelan angin karburator dan bagian setelan langsam. Ini sudah enakan bagian langsamnya, tarikan gas juga sudah responsif, motor juga sudah enteng sekali tarikannya, sudah tidak terjadi mabet posisi gas awal atau posisi gas pelan. Sekarang kita coba matikan lagi, terus kita starter lagi. Sekarang tinggal kita tutup bagian pop filternya.
Kita pasang bautnya bagian box filternya. Nanti kita coba pakai jalan dulu, terus kita cek bagian busi apakah sudah bisa putih atau belum. Nanti kita cek sama-sama. Ini pemasangan bagian box filter sudah selesai. Sekarang kita coba nyalakan dulu, soalnya tadi kita mencoba pakai box filter. Sekarang kita coba kita putar kontak on dulu, kita starter. Nah, ini langsung motor sudah bisa enak. Motor juga tidak terjadi ngebul. Langsung motor sudah stabil, sudah tidak ada ngegas. Posisi kita tarik gas, pelan juga tidak terjadi. Ini langsung saja kita coba jalan dulu. Nanti setelah itu kita cek bagian businya, apakah businya sudah bisa putih atau belum. Ini setelah kita coba pakai jalan, sekarang kita cek dulu bagian businya. Kita cek apakah sudah bisa putih atau belum. Ini para sahabat bisa lihat sendiri penampakan bagian businya. Nah, seperti ini penampakannya. Businya sudah bisa putih di bagian ujungnya. Seperti itu. Jadi kalau motor sudah seperti ini, busi bisa dipastikan awet dan motor tidak terjadi berebut-berebut lagi di posisi tarikan gas bawah atau posisi gas awal. Karena ini sudah normal, ini langsung kita kembalikan. Sudah selesai, kita tancapkan lagi, terus kita nyalakan dulu motornya. Nah, itulah tadi pada sahabat semua mengenai proses dan cara mengatasi motor yang mengalami berebut pada motor seperti ini, dengan cara dicek dulu bagian spuier, terus selang-selang bagian selang bensin, terus bagian lubang udara yang bagian depan venturi depan ini. Ada 3 lubang itu harus dipastikan bersih semua. Terus lubang spuiernya juga dipastikan lubangnya terlalu kecil atau terlalu besar, itu harus dinormalkan semua semuanya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya.